Sholat malam saya lakukan, wirid saya lakukan, bahkan hampir tiap malam saya bangun malam. Kayaknya nggak ada perubahan. Ada rahasia doa. Aku kasih tahu ya. Jadi kalau teman-teman sudah melaksanakan sholat malam, sudah berzikir, sudah bersolawat, jangan khawatir dan jangan putus asa. Allah sudah menjamin bahwa doa kita itu diijabah. Buka surat Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Orang yang tidak mau menyembahku akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Nerakanya neraka jahanam lagi. Ya kan? Jadi gak mungkin gak dikabulin. Allah pasti kabulkan. Allah kabulkan dengan caranya di waktu yang tepat. Jalannya juga jalannya Allah, bukan jalannya kita, bukan caranya kita, bukan waktu yang kita mau. Jadi semua itu sudah di skenario sama Allah yang terbaik. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang belum diijabah, terusin doanya, terusin sholawatnya, sabar. Jadi ada syarat-syarat terkabulnya doa. Apa aja sih? Yang pertama, mungkin kita masih melakukan maksiat. Mungkin kita masih memakan yang haram. Meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah. Berdoa dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, tidak khusyuk. Barangkali doa kita gak terkabul karena itu. Tidak pernah bersyukur. Masih suka membicarakan aib orang lain. Meminta permohonan yang bersifat dosa. Tidak menghadirkan hati saat berdoa sehingga tidak yakin akan kuasa Allah. Contoh nih, kita berdoa, ya Allah, hamba mohon berilah, misalkan contoh, orang kan kebanyakan kalau berdoa kayak gitu, ya Allah hamba mohon berilah hamba rizkimu ya Allah 10 juta misalkan gitu. Tapi dalam hati kecil nih, tapi duit dari mana ya 10 juta ya, gimana cara? Nah itu artinya gak yakin akan kuasanya Allah. Allah itu bisa loh kun fayakun ngasih kita 10 juta dengan caranya, dengan jalannya, di luar nalar manusia itu bisa banget. Terus apa lagi? Doa gak terkabul karena apa? Gak sabar untuk cepet-cepet dikabulkan dan bosan dalam berdoa. Padahal Allah itu nguji kita nih. Istiqomah gak? Yakin gak? Kan yang diuji Allah itu kan kepada kita itu istiqomahnya. Nanti kalau dikabulkan dia gak berdoa lagi. Gak merintih-rintih lagi nih sama aku. Gitu kata Allah. Nah yang terakhir, tidak menjalankan sebab-sebab yang menghantarkan pada keinginan atau kepada hajatnya itu. Contoh ya, ini contoh, kepengen Lamborghini tapi tidur-tidur aja di rumah santai-santai gitu. Kira-kira bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Kalau kepengen Lamborghini, ini contoh ya, kalau kepengen Lamborghini, bangun Taj Mahal gitu, ya harus bekerja, berbisnis, ikhtiar langit, ikhtiar bumi juga harus kenceng gitu. Jadi untuk Kak Anira, bismillah, yuk. Jangan putus asa akan rahmat Allah. Terus aja berdoa, terus lakukan ikhtiar jalur langitnya, terus benerin sholat sunahnya dikencengin, tahajud hajat duha, qobliyah ba'diyah, sholatnya on time jamaah, sholat fardunya. Kemudian sholawatnya juga dikencengin. Terus ya itu tadi, harus selaras antara hati, pikiran, dan lisan. Hati, pikiran, dan lisan itu maksudnya gini, pada saat kita yakin kepada Allah, maka kita serahkan semuanya ke Allah. Kita perlu yang namanya ini nih, hati. Hati ini kalau misalkan kita marah-marah bawaannya, bete terus, iri, dengki sama orang, itu tuh menjauhkan keberkahan. Bikin doa kita jauh diijabah. Apalagi kalau ragu tambahnya nggak diijabah doa kita gitu. Dan insya Allah semua doa teman-teman diijabah. Tapi ingat, praktekkan law of attraction. Itu insya Allah cepet banget doa kita diijabah dengan melakukan amalan jalur langit. Kuncinya itu. Barakallah. Assalamualaikum.